harus buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah tidak di kelas 3 mempelajari yang namanya bentang alam? Pernah ya? Bentang alam itu ada daratan sama lautan atau perairan. Ada yang pernah melihat Gunung Merapi? Ya, kata yang pernah lihat Gunung Merapi. Asal diletakkan dulu. Ada yang pernah lihat Gunung Merapi? Ada yang pernah ke pantai? Ada semua pernah ke pantai? Apa bedanya pantai dengan gunung? Ya, yang mau jawab angkat tangan. Ya. Gunung dataran tinggi, kalau pantai dataran rendah. Dataran rendah, betul sekali. Jadi kalau gunung itu berada di atas permukaan bumi, atas permukaan laut, lebih tinggi dari daratan rendah. Kalau pantai atau laut itu dataran rendah yang memiliki air.
tinggal di mana? Di Indonesia. Di sini, di Solo ini merupakan dataran rendah. Pedesaan atau perkotaan? Pedesaan dan kota, karena ada gedung-gedung yang tinggi. Hari ini kita akan belajar tentang ciri dan manfaat tentang alam, kemudian menganalisis pengaruh bentang alam terhadap pekerjaan masyarakat. Nanti kita melakukan diskusi kelompok. Sekarang perhatikan CD dulu. Sekarang lihat video pembelajaran. Indonesia menawarkan pemandangan yang luar biasa dari Sabang hingga Merauke. Dari pegunungan yang menjulang tinggi dengan puncak-puncaknya yang sering diselimuti kabut, hingga pantai-pantai berpasir putih yang memukau dengan air laut berwarna biru jernih. Hutan-hujan tropis yang lebat menyimpan berbagai aneka-ragaman hayati yang menakjubkan, mulai dari flora hingga fauna yang eksotis dan langka. Di sisi lain, sawah-sawah hijau yang terhampar luas memberikan pemandangan yang menenangkan dan menjadi salah satu ciri khas dari kehidupan pedesaan di Indonesia. Tidak hanya itu, danau-danau yang indah seperti Danau Toba di Sumatera Utara atau Danau Kalimutu di Flores dengan 3 warna airnya yang unik menambah keajaiban alam yang dimiliki oleh negeri ini. Setiap daerah memiliki pesona tersendiri yang menunggu untuk dijelajahi, memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Ragam hutan alam Indonesia merujuk pada variasi bentuk dan karakteristik fisik yang ada di wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terletak di antara 2 samudra, Indonesia memiliki aneka-ragaman bentang alam yang sangat kaya, termasuk pegunungan, dataran tinggi, lembah, pantai, pulau-pulau, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki banyak pegunungan termasuk Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Bukit Barisan. Pegunungan ini seringkali menjadi sumber mata air dan habitat bagi berbagai flora dan fauna. Dataran tinggi seperti Dieng di Jawa Tengah dan Pulau Sulawesi menawarkan pemandangan yang indah serta menjadi daerah pertanian yang sangat subur. Lembah yang terbentuk oleh aliran sungai seperti Lembah Baliem memiliki tanah yang subur dan seringkali menjadi tempat pemukiman masyarakat. Hutan tropis yang lebat seperti hutan Amazon menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Indonesia juga dikelilingi oleh laut sehingga memiliki banyak pantai yang indah seperti Pantai Kuta di Bali dan Pantai Pink di Lombok. Pantai-pantai ini menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Selain itu, sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam menjadi jalur transportasi penting dan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan lebih dari 17.000 pulau ini, Indonesia memiliki keragaman budaya dan ekosistem yang berbeda-beda di setiap pulaunya. Keanekaragaman bentang alam ini tidak hanya memperkaya keindahan alam Indonesia, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, apa yang kalian temukan dari video tadi? Ada yang menjawab? Banyak sekali tadi. Ada gunung, terus ada apa lagi? Danau. Ada danau. Kemudian apa lagi? Pantai. Kemudian apa lagi? Lembah. Sungai. Apa lagi? Hutan. Pulau. Kemudian apa lagi? Danau sudah. Ada banyak ya. Tadi kalian sedang melihat
berbeda-beda. Kalian lihat peta itu pasti ada lekukan, kemudian ada lembah, ada sungai, ada perairan, ada daratan. Dibentuk karena adanya letusan gunung, kemudian erosi air sungai atau erosi air hujan, kemudian karena ada pergerakan bumi. Jadi bentang alam itu terbagi menjadi dua. Tadi apa saja? Daratan dan perairan. Yang pertama ada, coba ini gambar apa ini? Yang pertama gunung dan pegunungan. Jadi gunung dan pegunungan itu memiliki tinggi 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu juga tinggi, tapi hanya memiliki ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada Dieng. Ada yang pernah ke Dieng? Ada pernah? Kemudian ada yang pernah ke Tawangmangu? Wah, banyak sekali yang pernah ke Tawangmangu. Ini pernah sekelas ke Tawangmangu? Oh, belum. Berarti sama keluarga ke Tawangmangu ya? Di sana udaranya seperti apa sih? Dingin banget ya. Harus pakai pakaian tebal. Ada yang pakai pakaian pendek? Pasti kedingin. Pasti kedingin. Oh iya. Kemudian ada lembah atau narai. Lembah itu apa sih? Lembah itu dataran yang di sisi kanan kirinya itu lebih tinggi. Coba diperhatikan gambar ini. Nah, ini namanya lembah. Ya, namanya lembah. Kalau di Papua itu ada yang namanya lembah Baliem. Dan ada di Sumatera Barat itu ada Ngarai Siau. Itu berarti lembah itu dataran yang berada di antara dua bagian yang lebih tinggi. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah itu memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. 0 sampai 500 meter. Dataran rendah itu sama seperti yang kita tinggali ini. Nah, ini namanya dataran rendah. Udaranya gimana? Dingin tidak? Kadang dingin, kadang panas ya. Kadang biasa aja. Yang terakhir ada pantai. Pantai itu juga daratan. Tapi berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu batasan antara daratan dengan laut. Ada yang pernah ke pantai Parangtritis? Oh, ini kelas ini sering banget liburan ini ya. Kemana-mana pernah ini. Selanjutnya ada bentang alam perairan. Yang pertama itu ada sungai. Sungai itu memiliki air tawar. Di Indonesia, sungai itu biasanya mengaliri sawah. Sungai itu sebagai pengairan di sawah. Kemudian yang kedua ada danau. Danau itu genangan yang besar sekali, genangan air yang sangat luas, dikelilingi oleh daratan. Ada yang namanya Danau Toba. Ada di mana Danau Toba? Sumatera Utara. Selanjutnya ada rawa. Rawa itu cekungan di sekitar permukaan tanah yang secara alami digenangi oleh air yang terus manfaatnya
Di laut dataran rendah atau pantai. Kalau ini, oke. Pekerjakan orang biasanya ada di mana? Dataran tinggi aja kantor. Di puncak gunung ada. Di mana? Dataran rendah. Di sekitar kita ini banyak sekali pekerjaan orang. Tiap mulai, tiap berangkat, kalian pasti bertemu dengan pekerjaan orang. Oke, setelah menganalisis ini, sekarang kita berkelompok. Ayo, kita langsung berkelompok ya. pertama kalian lakukan, kalian tulis kelompok berapa boleh kalian namai. Kelompok singa atau kelompok kelinci atau kelompok apapun, ya. Anggotanya jangan lupa ditulis. Kalau tidak ditulis nanti tidak ada nilainya. Ya, kelompok 2 diperhatikan. Ya, ditulis kelompoknya, kemudian nama. Nah, kemudian kalian buka langkah-langkahnya. Jadi di sini ada siapkan gunting, lem, kertas. Nah, itu. Kemudian dibaca dulu petunjuknya. Setelah dibaca
ke lembar selanjutnya. Jadi di sini ini nanti kalian gunting. Jadi kalian nanti membagi tugas ke masing-masing teman kalian. Enggak satu nanti untuk berdua. Nah, jadi di sini ada yang menggunting ini, ada yang menggunting belakangnya ini. Ada yang menggunting bagian terakhir karena ini banyak sekali. Jadi nanti dibagi masing-masing kalau oh sama mau gunting yang ini ya
Nah, jadi nanti ya nanti kamu yang menanti ya.
Ini sudah dibawa ke atas. Pakai lem, bawa ke atas. Ini sudah bawa ke atas. Nanti lem. Iya, nanti bisa ya. Halo yang atas udah bisa makan ya?
Berarti nanti dua-dua ya. Kelompok merpati dijelaskan di perkotaan ada apa, di pedesaan ada apa. Ayo, jelaskan. Ya, di perkotaan ada apa? Apakah semua jawabannya benar? Benar nggak? Ayo kelompok sawit menanggapi benar apa enggak tadi dari kelompok 1? Jelas tidak suaranya tadi? Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok merpati. Ya silahkan kembali ke tempat duduk. Dapat hadiah, dapat game teka-teki silang. Kelompok sawit silahkan maju. Ya. Yang lainnya juga. Kelompok 1 dulu. Saya bentar, kelompok 4 bentar. Kelompok 1 duduk dulu, nanti hadiahnya dikerjakan nanti, nggih. Nah, itu kan hadiah bukan sekarang. Oke, silakan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok sawit mau presentasi soal tentang alam. Di perkotaan ada pengacara, fotografer, pekerja kantoran, dan dosen. Di dataran rendah ada pedagang pasar, peternak ayam, dan tukang sayur. Di pantai ada nelayan, petani garam, penyelam, pengrajin souvenir. Dataran tinggi ada pengunjung wisata, penjaga villa, pemilik teh, ibu pantai. Sudah? Sekian dari kelompok sawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasi dari kelompok 4 atau kelompok sawit? Sudah benar? Kelompok 2, ayo kelompok 3, ayo menanggapi. Sudah benar? Bukan. Menanggapi dulu, menanggapi. Yang maju kelompok 2 kelompok aja. Ditanggapi ya kelompok 2, ditanggapi. Sudah betul apa belum kelompok 4? Ya, ditanggapi. Di komentar. Sudah bagus? Ya. Apakah jelas suaranya? Jawabannya sama tidak dengan kelompok 2? Beda? Sama tidak? Jawabannya sama? Sama. Ya, dari kelompok 2, kelompok 4 ya, kelompok sawit presentasinya sudah bagus. Ada salamnya, gantian
buat berbicara, kemudian suaranya juga jelas. Beri tepuk tangan dari kelompok 4. Silahkan hadiahnya. Karena semua kelompok sudah selesai dan pekerjaannya sudah bagus semua, kita kasih tepuk salut. Ada yang bisa? Tepuk salut itu seperti ini. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ulangi ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, dari materi tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Oke, berarti Us kasih game. Bisa dijawab. Silahkan dijawab. Oke, dijawab. Perkenalkan dulu namanya siapa? Namanya Algifari. Jawabannya ya? Industri. Betul, pertanyaan. Lanjut. Siapa yang mau menjawab, angkat tangan? Itu dulu. Hadiahnya nanti ya. Siapa yang mau? Oke, yang belakang namanya siapa? Alvin. Ayo jawabannya apa, Alvin? Salah. Kenapa salah? Salah. Yang benar apa? Pantai. Satu lagi. Ayo siapa yang mau jawab? Iya, siapa yang jawab? Katakan. Oke. Namanya? Aska. Jawabannya? Menghirup udara sejuk. Betul, tepuk tangan. Berarti sudah mengerti semua ya. Nah. Jadi tadi kita belajar tentang apa, teman-teman? Tentang bentang alam. Ada yang mau jawab apa kesimpulannya bentang alam itu apa sih? Katakan. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Gimana perasaannya setelah belajar tentang bentang alam? Senang. Bersyukur kita tinggal di bumi yang sangat luas. Kemudian apa yang kalian senangi dari pelajaran hari ini? Bikin apa? Bikin karya? Cepet-cepetan tadi. Balapan. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang untuk semester depan setelah UTS kita belajar tentang macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Jangan lupa setelah liburan nanti kita mempelajari itu ya. Liburan tidak hanya libur tapi juga bisa untuk belajar.